Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone yang lagi turun harga. Smartphone ini tuh chipsetnya lumayan ya, chipset gaming atau dibilang ini HP gaming yang terlupakan karena banyak banget yang nggak ngeh ya bahwa ini HP gaming. Dan pas launchingnya juga nggak begitu ramai seperti brand dari Realme, brand dari Xiaomi, Redmi ya, atau brand dari Tecno, Itel, atau Infinix nggak kayak gitu ya. Hype-nya nggak begitu heboh. Dan sekarang harganya udah turun tentunya ya. Karena ya emang banyak yang nggak tahu sama smartphone ini. Nah, kalian pasti penasaran smartphone yang kali ini Gadget Max unboxing. Nah, kita pindah dulu kamera ke atas ya buat unboxing. Habis itu sedikit review lagi Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Dan ini tampilan box dari Nubia Neo 5G. Tampilan boxnya emang gaming banget. Dengan desain HP yang ditonjolkan seperti ini ya. Dan desain bagian belakangnya ini juga desain gaming banget. Nah, di depan ini juga ada selling point-nya, itu adalah 5G SoC. Refresh rate-nya mendukung sampai 120 Hz dan sini ada game space. Nah, storage-nya juga besar cuy, 256 GB dengan RAM di 8 GB. Tapi di sini tuh tulisnya 18 GB ya. 10 GB-nya itu hanya virtual memory aja, bukan aslinya. Untuk aslinya cuma RAM-nya 8 GB aja. Di bagian sini ada tulisan lagi New Energy. Emang sih ya, Nubia ini comeback lagi ke Indonesia dengan gebrakan seperti ini. Dan di bagian belakang ini ada beberapa selling point-nya. Mulai dari layarnya sudah Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, ukurannya 6,6 inch ya. Dan di sini kameranya 50 megapiksel, kamera depannya cuma 8 megapiksel, baterainya cuma 4500 mAh. Tapi di sini sudah dikasih adapter charger, fast charging 22,5 watt ya. Dan di sini menggunakan unit SoC terkencang T820 5G. Ini termasuk unit SoC terkencang. Jadi saya bisa bilang ini ya, ini adalah HP gaming harga murah. Kita coba lihat boxnya ya. Saya penasaran banget sih ya. Karena udah lama banget gak bahas HP Nubia. Kalau dulu sih sempat bahas, cuma yang harganya terjangkau. Oke, ini di dalamnya ini ada seperti ini. Oke, ini ada SIM ejector yang bentuknya seperti ini, unik ya. Dan di sini ada buku petunjuknya, ini pusat layanan atau kartu garansinya. Dan untuk ini sih juga lumayan banyak ya. Saya kira hanya di Jakarta aja untuk service centernya. Ternyata ini udah bekerja sama ya, kayak di Yogyakarta ada, di Solo juga ada, di Tegal juga ada. Jadi kota-kota besar juga ada ini. Kalau di Bali, Denpasar juga ada. Jadi untuk masalah service center yang khawatir, semua daerah sih udah tercover ya. Walaupun kalian jarang dengar brand dari Nubia. Tapi kalau kalian dengar CTI pasti tahu ya. Ini satu brand lah ya, satu nama lah depannya. Ini bisa dilihat bagian belakangnya nih. Nih CTE Mobile ya, Indonesia. Facebook juga CTE Indonesia dan ini juga CTE Indonesia. Jadi untuk garansi aman banget, aman pokoknya. Dan ini kita dapat jelly case seperti ini bentuknya. Dan kita coba lihat. Nih ya. Powerful 5G SoC. Wow. Ultra smooth display. Keren banget ya. Up to RAM-nya 18 GB. Ini storage juga besar 256 GB. Oke. Dan boxnya juga rapi seperti ini ya. Di sini tuh kita coba lihat dulu apa sih nih box kecil-kecil ini. Biasa kan ditaruh sembarangan, ini emang dibuat rapi seperti ini. Nih, kita dapat kabel data USB Type-C. Ini apa sih kecil ya? Ya kosong. Saya kira dapat apa? Kita lihat lagi satu. Nah, kita dapat adapter charger ya. Adapter chargernya ini CTI ya. CTI Nubia Neo 5G. Ini sudah mendukung fast charging hingga 22,5 watt ya maksimalnya. Oke, kita coba lihat unit dari Nubia Neo 5G. Wow, mantap sih. Desainnya ngotak gitu. Dan bagian belakang ini sih emang mencirikan HP gaming murah gitu ya. Ya, kalau HP gaming yang mahalnya tuh yang CTE Magic itu yang keren banget. Kalau ini emang kalau kalian pengen cari HP gaming murah ya bisa ini tuh. Tapi nggak kelihatan murahan banget sih ya. Tuh, mantep sih. Ini ada warna-warna goldnya di sini. Kayak mata gitu ya. Nih.
Dan di sini itu di bagian kamera juga keren banget. Kalau kalian pakai sih pasti kiranya HP yang harga 8 juta, 9 juta ya, saya yakin karena emang desain bagian belakang ini agak beda dengan HP-HP 2 jutaan yang lainnya. Terkesan mahal gitu. Nah, di sini tuh ada tombol power, ada volume up, volume down, dan desainnya ngotak gitu ya. Di bagian atasnya ada buat lubang mikrofonnya ya. Dan di sini buat SIM tray. Kita coba lihat dia hybrid apa triple slot karena saya belum sempat lihat nih. Kita coba lihat. Dan dia seperti ini desainnya. Oke. Ternyata nggak bisa tambah memori juga ya. Oke lah. Dan di bagian bawah ini ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, ada lubang mikrofon, dan ada lubang buat jack audio. Kita coba hidupkan unit Nubia ini. Nyala. Ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail lagi. Ini dia tampilan awal dari Nubia Neo 5G. Smartphone yang banyak nggak tahu atau terlupakan lah saya bilang ya, karena ya emang smartphone ini pertama kali launching harganya di 2,8 kalau nggak salah ya. Sekarang di tahun 2024 ini untuk varian RAM 8GB dengan internal storage di 256GB kalian bisa beli dengan harga 2,3 jutaan aja. Dan harga ini bakalan turun lagi kalau versi barunya udah launching ya, karena udah ada isu-isunya bakalan launching, kayaknya ini bakalan turun lagi harganya. Siapa tahu nih bisa jadi 1,5 atau 1,8 kan, jadi worth it banget buat dibahas atau buat dibeli ya. Ya untuk sekarang sih saya iseng aja bahas ini. Siapa tahu teman-teman mau cari HP selain Infinix, selain Tecno, ya bisa coba smartphone ini. Smartphone ini menarik banget ya di bagian chipsetnya. Yang paling powerful di kelasnya, ini paling oke banget untuk bagian chipset UniSoC. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Kita langsung aja cek menggunakan aplikasi AIDA. Ini maaf tangan saya kena pisau tadi ya. Nih, jadi harus pakai gini dulu biar enak. Untuk CPU, dia menggunakan UniSoC Tiger T820 dengan core arsitekturnya adalah 4X ARM Cortex A55 di 2,1 GHz sama 4X ARM Cortex A76 di 2,7 GHz. Pabrikasinya 6 nanometer dan menurut saya ini chipset UniSoC Tiger yang paling mumpuni. Ya, kalau kalian beli UniSoC T618, ya mending coba UniSoC ini. Ini iya enak banget sih ya. Ntar kita coba lihat skor Antutunya ya. Terbesar di kelasnya. Dan kita lihat GPU-nya. Dia menggunakan GPU Mali G57. Ya udah cukup nih buat gaming, masih bisa banget. Dengan RAM 8GB dengan storage di 256GB. Nah untuk RAM-nya kalian bisa tambahkan ya menggunakan virtual RAM. Jadi kalau kalian nanya, Bang, ini di dusbooknya kan dibilang RAM-nya besar Bang. Apakah benar besar? Ya besar secara virtual. Tapi kalau secara hardware ya 8GB aja gitu loh. Nah, dan ditambah extended RAM hingga 10GB. Jadi totalnya 18GB. Nah, isu virtual RAM ini tuh kayak bikin user itu nggak percaya bahwa smartphone sekarang ada RAM besar gitu ya. Kayak Tecno yang kemarin launching itu RAM-nya 12GB. Tapi ada embel-embel virtual RAM gitu ya. Padahal realnya 12GB gitu ya. Kayak ini kan RAM-nya 18GB gitu. Nih, secara virtual gitu ya. Tapi realnya ada 8GB. Tapi 8GB udah cukup banget ya. Dan ini juga bisa diganti-ganti mau berapa gitu ya size-nya. Saya pakai 10GB. Jadi totalnya 18GB untuk RAM-nya. Untuk storage-nya 256GB yang menurut saya 256GB ya lumayan besar juga. Ini bisa dilihat saya sudah install game di sini, game PUBG Mobile Legends masih tersisa banyak. Dan tipe memorinya apa Bang? Iya, ini yang paling menyedihkan, yaitu adalah masih eMMC. Mestinya Nubia Neo 5G ini sudah bisa ngasih UFS. Ini padahal eMMC. Kayak Realme aja. Realme kan ya sejutaan semuanya pakai eMMC. Sedangkan ini 2 jutaan masih eMMC. Ya,
Mungkin di seri berikutnya bisa ngasih UFS ya, biar lebih nyaman dipakainya, lebih ngebut gitu ya. Kemudian kita lihat di sektor baterainya. Baterainya gimana bang? Baterainya kecil, 4500 mAh. Ya, kecil menurut saya sih. Ya, di kelas harganya tuh 5000 standar lah ya. Ya, ini mesti kasih baterai 7000 mAh biar bisa dipakai gaming seharian. Ya, cuma saya dikasih baterai 4500 mAh dengan adapter charger 22,5 watt ya. Dan untuk Androidnya gimana bang? Untuk Androidnya masih menggunakan Android 13. Kita coba buat update software, apakah softwarenya dibantu juga, apa ditinggalkan seperti itu. Kita coba update. Ternyata nggak ada pembaruan software sama sekali ya. Jadi mentoknya emang iOS 13. Mesti sih kasih 14 ya. Besok oke lah ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian layar. Nah, kalau ngomongin layar, smartphone ini udah dibekali layar yang menurut saya sih lumayan lebar, yaitu di 6,58 inch ya, nggak selebar pesaing-pesaingnya. Dan untuk screen resolusinya adalah 1080 x 2408, dan ini sudah Full HD dengan kerapatan layar di 400 ppi dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Ya, standar banget di HP 2 jutaan, yang 1 jutaan aja kalian udah dapet yang refresh rate 120 Hz. Jujur nih, saya masih nunggu itel nih. Itel nih kayak terpendam begitu aja, nggak ada launching HP-HP baru lagi. Saya berharap itel menggebrak itel P55 5G yang Pro. Itu itel P55 5G itu menurut saya sih chipsetnya mumpuni di kelas harga 1,7 jutaan. Semoga itel bisa ngeluarin yang Pro-nya dengan harga 1,9 atau 1,8 juta, bisa ngasih RAM 8 GB, internal storage 256 GB, terus layarnya diperbaiki juga gitu ya. Ya berharap juga sih ya. Tapi kalau kalian pengen beli, ini menarik juga di kelas harganya. Sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk multi touch kita coba cek. Wah, dan ini beda sama trans holding, ini udah mendukung 10 sentuhan ya. Jadi kalau kalian cari layar 10 sentuhan, ini udah bisa banget yang sudah Full HD juga. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah nonton YouTube lah ya. Nah, ini dia hasilnya kalau pakai nonton YouTube. Ya oke sih ya. Dan speakernya ada di bawah ini. Jadi kalau pakai main gaming bakalan tertutup. Mesti sih speakernya di atas sini ya. Ya oke lah ya. Oke, kita coba yang lain. Kita coba kameranya dulu ya. Untuk kamera belakang smartphone ini dibekali kamera 50 megapiksel dan kamera depannya sebesar 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya oke juga sih di kelas harganya. Cuma kalau untuk video di sini tuh nggak ada ultra steady-nya. Jadi kalau kalian pakai rekam jalan kaki bakalan bergoncang-goncang gitu ya. Nah, untuk hasil kamera dari Nubia Neo 5G ini seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari smartphone Nubia Neo 5G, smartphone yang oke menurut saya untuk hasil kameranya. Ini walaupun dia menggunakan prosesor UniSoC yang terkenal kalau hasil kamera itu ya burik. Nah, tapi kalau di Nubia Neo 5G ini beda ya. Hasilnya itu detailnya juga oke, fokusnya juga cepat. Oke. Dan di sini tuh ada fitur stabilnya. Saya sudah aktifkan. Dan ternyata emang berfungsi ya. Glitter-glitternya nggak terlalu kelihatan. Jadi minim getar menurut saya untuk harga segini. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen bawah. Ini panas banget sih ya. Oke, saya aja ada jalan sini. Ini kita tulisin dulu bentar ya. Nih. Gimana menurut kalian hasilnya? Lagi ada nyanyi. Oke. Kita coba kamera depannya ya. Dan ini adalah hasil kamera depannya, 8 megapiksel seperti ini ya. UniSoC Tiger. Jadi lumayan oke sih untuk hasilnya ya. Tuh. Ini hasilnya seperti ini. Mantap Pak deh. Menurut saya sih mantap ya. Suara mic-nya kedengeran nggak Pak? Mesti kedengeran ya.
testing tes 1 2 3 testing karena mic-nya ini ada di bagian atas sama bagian bawahnya nih, mesti suara mic-nya terdengar dengan jelas. Oke, kita coba pakai jalan, hasilnya gimana ya. Nah, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Nah, untuk kamera depannya itu nggak ada fitur ace-nya gitu ya, jadi kalau pakai kamera depan pasti bergoncang, tapi kalau keadaan diem untuk hasil kameranya sih lumayan oke menurut saya. Nah, gimana menurut kalian hasil kamera depan dan kamera belakangnya ini? Kita coba buat hasil fotonya ya. Untuk hasil fotonya itu seperti ini. Oke, kita lanjut bahas berikutnya, itu adalah bagian performa. Lihat dari skor Antutunya, Bang. Mesti dapat skor di 400 ribuan ya. Ini beneran ya dapat skor Antutu di 400 ribuan dengan skor CPU 121.000. Lumayan tinggi di kelas harganya. Dan GPU dapat di segini. Dan memori dapat segini dan UX dapat segini. Ya, ini saya berharap sih chipset ini bisa dipakai di HP sejutaan ya. Saya masih nunggu nih, belum ada nih yang kasih chipset seperti ini di HP 1 jutaan. Berharap apa? Itel tentunya, karena Itel kan bekerja sama Uni SoC. Mestinya ya bisa ngasih harga sejutaan pakai chipset ini ya. Ngebut loh, lumayan. Oke, kita lanjut, yaitu GPU Max Benchmark. Dapat skor berapa? 1 jutaan dong, ya wajib kalau HP gaming tuh dapat skor GPU Max Benchmark tuh di 1 jutaan. Oke, kita coba uji gaming. Game pertama kita uji adalah Genshin Impact. Game pertama adalah game Genshin Impact. Untuk game Genshin Impact kita coba settingannya rata kanan lah ya. Kita pakai high guys. Kita pakai 60 fps. Masih bisa. Masih lancar juga sih. Aduh, kena. Lawan gini aja kalah. Aduh, nah. Aduh. Lihat. Wah, nggak mau pergi di... Ya. Kayak gitulah ya. Lumayan enak. Rata kanan ternyata enak nih pakai chipset ini. You're in for a little shock. Oke, enak ya main game Genshin Impact. Kita coba game kedua, adalah game PUBG Mobile. Oh ya, tadi saya lupa bahas bagian sensornya. Untuk sensornya lumayan lengkap, dari light sensor ada, orientasi sensor ada, sensor gyroscope sudah hardware juga. Kemudian magnetic sensor juga ada di smartphone ini. Oke, kita masuk ke game PUBG Mobile.
Nah, untuk settingan game PUBG Mobile di sini tuh kita dapat, nah, nih ada musuh nih. Kok bisa kena sih teman saya ini? Fall back to safe zone. Kita tolong udah. Help! Teman saya tuh diem. I need consumables. Oke, sudah. Terus settingan grafis sih oke banget ya. Dapat settingan di ultra di sini. Kalau di smooth kita dapat di extreme, kita pakai extreme aja lah ya. Oke. Gyroscope juga sudah hidup di smartphone ini. Dan gyroscope-nya hardware, jadi nyaman aja main game dengan gyroscope. Wah, ada musuh nih depan. Oke. Enak sih, lancar-lancar aja ya main game PUBG Mobile di sini. Wah, senjata nggak ada nih. Ada musuh sini ya. Oke lah, saya mau lanjut main dulu. Ya, menurut saya main game PUBG Mobile di sini nyaman-nyaman aja, lancar-lancar aja di smartphone ini. Dan di sini juga ada gyroscope hardware, jadi enak lah ya. Kita testing game ketiga, yaitu adalah game Mobile Legends. Oke, di sini udah masuk ke game Mobile Legends. Untuk Mobile Legends sih settingannya dapat di super dan di grafisnya di ultra ya. Oke, kita coba main game Mobile Legends. Aims to create a double kill for all. Let the shining star show you the way. Unstoppable! Launch attack! Lancar-lancar aja sih ya main game Mobile Legends ya. Karena game PUBG ya lancar aja. Aduh. That one little girl is ready to save someone this time. Oh, it's not ready. Monster kill! An enemy has been slain. You have slain an enemy with your ratio double kill. Open fire! You destroy the turret. Launch attack. Legendary. Bullseye. Mom sacrificed her life for the city. Legendary. Double kill. That was an easy kill. Slay the turtle. Double kill. Mega kill. I'm still warming Hah, up. pernah. My shot Ya always. kayak gitu ya untuk game Mobile Legends, lancar-lancar aja sih smartphone ini. Nggak ada ya ngeleng-ngeleng, nggak ada ya, lancar aja semuanya. Karena emang chipsetnya mumpuni banget, layarnya sudah mendukung refresh rate 120. Oke, kita langsung aja kesimpulan.
Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang Nubia Neo 5G. Smartphone ini tuh menarik banget dibahas karena harganya udah turun, walaupun dikit-dikit banget ya. Saya berharap sih setelah launching yang versi keduanya, atau terbarunya dari Nubia Neo 5G ini, saya berharap ini harganya bisa jadi 1 jutaan ya. Karena saya nunggu-nunggu, ini udah launching sekitar ya 2023 atau tahun lalu ya. Mesti sih udah turun harganya, nyatanya nggak begitu turun-turun banget. Saya berharap kalau ada yang tipe terbarunya, ini bakalan jadi 1 jutaan. Saya berharap sih harganya 1,8, 1,9 juta. Nah, kalau kalian, menurut kalian, harga 2,3 jutaan apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Segitu dulu video Gadget Max sampai saat ini. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi, yo.